Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam renungan malam dan doa malam pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Sungguh kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang sudah menjaga dan melawat seluruh rangkaian kegiatan aktivitas kami pada hari ini. Pada saat ini sebelum kami rehat tidur malam, kami akan bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau mengurapi kami untuk mengerti, dan kami percaya bahwa firman itu akan terus menuntun dan mempengaruhi hidup kami sebagai orang yang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Diberkatilah firman-Mu Tuhan, di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-45. Perikopnya Petrus dan Kornelius. Demikian firman Tuhan. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Tuhan atau di dalam Allah, hubungan kita atau relasi manusia sebenarnya tidak ada penghalang atau sekat atau tanda-tanda lahiriah untuk membedakan. Yang diukur secara manusia yang kadang-kadang kita dengar bahwa menjadi penghalang itu ada status sosial, ras, bangsa, dan juga bahasa. Di dalam iman Kristen sebenarnya itu tidak ada. Tapi nyatanya dalam teks firman Tuhan yang kita baca juga terjadi demikian. Tapi perlu kita pikirkan juga bagaimana prinsip utama kita percaya bahwa Allah itu sebenarnya adalah Allah yang mengasihi. Allah itu adalah Allah yang kasih. Karena kasihnya kepada manusia, seharusnya juga begitu juga peran serta dan cara hidup manusia ini untuk memperlakukan sesamanya. Tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain, tapi terjalin dengan baik hubungan itu antara satu. Karena kita manusia ini adalah manusia sosial yang tidak terlepas dari interaksi kita dengan siapapun. Karena itu sangat pentinglah untuk kita selalu membangun dengan siapapun hubungan kita. Juga tidak bisa membedakan atau membedakan diri karena sebuah keyakinan agama A, agama B. Tapi kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari, menariknya kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang sebuah kesaksian pemberitaan yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu melalui sebuah peristiwa yang dialami olehnya dengan cara Tuhan bekerja melalui cara hidupnya, mengubah pola pikir dan pandangnya untuk melihat orang lain bahwa sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Dan tokoh yang memang diceritakan sangat penting di sini untuk kita lihat adalah Kornelius dan juga Petrus. Mereka sama-sama memiliki perbedaan baik secara budaya, suku, dan juga keyakinan pada masa itu. Dikatakan bahwa Kornelius ini adalah seorang yang hidupnya saleh, tapi dia ini dikatakan orang non-Yahudi, artinya orang di luar Yahudi.
Ia terkenal sangat taat, bahkan seisi rumahnya dikatakan takut akan Allah. Dan mereka ini sering membantu atau menolong orang-orang Yahudi, walaupun mereka adalah orang non-Yahudi. Mereka selalu dicap sebagai kafir. Tapi ini tidak berdasar. Karena Allah itu mengasihi. Allah melihat bahwa kesalehan Kornelius, ia kemudian memperkenankan bahwa seorang yang diutusnya untuk berjumpa dengan Kornelius ini. Lalu dengan Petrus, ia juga terkukung dalam sebuah tradisi dan budaya Yahudi. Bagaimana menjadi sesuatu pantangan atau sesuatu yang salah jika mereka berhubungan dengan orang lain yang dikatakan non-Yahudi. Tapi kita melihat disinilah sebuah panggilan diri dari seorang Petrus untuk melayani. Bagaimana ini terbukti sungguh-sungguh, walaupun memang kadangkala bertentangan dengan situasi kehidupan pada masa itu, yang memang tidak memperbolehkan mereka berhubungan dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi atas panggilan, atas perintah Tuhan, ia mampu untuk melakukannya. Dan terbukti itu terjadi dalam kehidupannya. Allah memakai, Allah memberi ia hati untuk melayani dan menghapus semua penghalang sekat itu untuk cara ia melayani mereka. Artinya bahwa jangan sampai akibat kebudayaan, kebiasaan hidup pada waktu itu menjadi penghalang atau batu sandungan baginya untuk melayani. Karena secara otomatis ketika ia menjadi pemberita, bahkan rasul, dia akan melayani siapapun dengan latar belakang apapun. Hal inilah yang menjadi satu panggilan diri seorang Petrus ini untuk melayani melalui sebuah peristiwa dan cara Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang pada masa itu yang menerima akan pemberitaan daripada Petrus ini. Ibu bapak dan saudara-saudari, kita melihat dari bacaan kita menariknya bahwa ia, Tuhan, itu memerintahkan bahwa memberikan kepada semua orang kabar baik dan sukacita itu. Terlebih kepada Petrus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah ditetapkan untuk menjadi hakim, untuk menjadi Tuhan atas semua orang. Tidak hanya kepada satu golongan saja, tapi ia adalah Tuhan untuk semua orang. Dan dinyatakan melalui sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Petrus ini, yang menyaksikan bahwa ia menyatakan seluruh nabi-nabi itu menceritakan tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Mereka bersaksi tentang Yesus Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Dan melalui namanya lah orang memperoleh pengampunan. Akibat dari ucapan, kata-kata, dan kesaksian daripada Petrus ini, ada suatu peristiwa yang terjadi luar biasa yang memberkati orang-orang non-Yahudi waktu itu. Katakanlah saja mereka adalah Kornelius dan seluruh keluarganya dan orang-orang yang bersama dengan Petrus ini menyaksikan akan itu luar biasa. Roh Kudus, Roh Tuhan atau kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan ini membuat orang-orang yang menyaksikan itu takjub dan luar biasa. Ini peristiwa yang sangat berharga. Mereka boleh saksikan bahwa Tuhan itu sungguh ada, Tuhan itu sungguh mengasihi. Bahkan Tuhan itu sudah membuka yang selama ini merongrong pemikiran mereka tentang pandangan mereka atas apa yang sudah membelenggu diri mereka, menjadi penghalang hubungan atau relasi itu. Sehingga dengan inilah kuasa Tuhan turut bekerja melalui kehidupan mereka. Bahwa luar biasa Petrus ini dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus itu. Bahwa melalui pengorbanan, melalui pelayanan, melalui apapun hidup Kristus itu yang diceritakan. Sehingga menjadi kesaksian yang benar. Dan ia menyatakan dan juga terbuka pikiran dan hatinya Petrus ini bahwa ia paham bahwa
Allah itu mengasihi semua orang. Tidak hanya tertuju kepada orang-orang Yahudi, tapi kepada semua orang. Begitu juga akan kasih Tuhan kepada kita. Seperti saya katakan tadi bahwa Allah itu adalah kasih. Karena Allah mengasihi kita tanpa memandang status, latar belakang, apapun dalam kehidupan kita, Tuhan sungguh mengasihi. Seharusnya juga begitu juga kita memandang setiap orang di dalam dunia ini. Tanpa ada penghalang bagi kita karena status sosial, karena pekerjaan dan sebagainya, karena keyakinan, ada kita membeda-bedakan golongan ini, golongan itu. Sebenarnya tidak ada. Karena prinsip utamanya adalah kita harus saling mengasihi siapapun dia. Karena Allah pun mengasihi kita. Karena kita percaya setiap manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya Allah mengasihi kita, seharusnya juga peran serta kita untuk mengasihi sesama manusia dalam hal cara yang sama seperti Allah menunjukkan kasihnya kepada kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudari, dari suatu peristiwa kejadian dalam teks firman Tuhan ini kita ingin belajar. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk memahami keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diberikan Allah kepada manusia. Dan karena itu mari kita merespon itu dengan sukacita, dengan kesungguhan hati bahwa keselamatan telah diberikan bagi kita. Mari dengan penuh rasa syukur kita menerimanya juga dengan sukacita. Dan yang kedua adalah barang siapa sungguh-sungguh di dalam Tuhan, artinya ketika kita dipanggil dengan masing-masing profesi dan tugas tanggung jawab kita. Maukah kita dibentuk, maukah kita diubah untuk mengabdi, untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kita melihat kisah Petrus ini. Ia diubah, ia dibentuk untuk melayani siapapun. Sehingga mereka pun memperoleh berkat. Begitu juga dengan Cornelius. Ia sadar akan dirinya, ia sebagai orang non-Yahudi, tapi ia selalu menunjukkan kasih kepada siapapun. Walaupun sebenarnya orang lain menganggap dia kafir, ia tidak dianggap dan sebagainya, tapi dia tetap tunjukkan akan kasihnya. Dia tetap tunjukkan akan tugasnya sebagai sesama manusia bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Dan selanjutnya yang ketiga adalah berilah diri kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah cara Tuhan bekerja melalui hidup kita. Melalui pekerjaan Roh Kudus itulah yang mampukan kita untuk bersaksi melalui kehidupan ini. Maukah saudara bersaksi bagi Tuhan melalui setiap tugas dan tanggung jawab kita untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah itu kepada kita semua. Mari kita refleksikan, mari kita renungkan dalam hidup ini. Allah mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi siapapun. Dan juga terus bersaksi bahwa Allah itu sungguh baik bagi kehidupan kita, bagi kehidupan ibu bapak dan kita semua. Biarlah firman Tuhan ini memampukan dan menguatkan kita. Dan kita percaya bahwa kuasa Allah itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Baik tradisi kebiasaan manusia, dia dapat menembus semua itu. Begitu juga sebenarnya akan kasih kita. Tanpa ada batas apapun yang menjadi penghalang untuk kita berikan bagi semua orang. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kami dikasihi Allah. Kami telah diterangkan supaya tidak ada membatasi diri kami untuk memandang setiap orang. Kami percaya Allah itu mengasihi kami. Seharusnya juga kami menunjukkan kasih kami kepada semua orang tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi penghalang dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu melalui kesaksian dan juga pemberitaan Petrus. Ia mau dipakai, ia mau memberi dirinya untuk melayani orang-orang yang selama itu yang menjadi tantangan baginya. Tapi ia mau untuk melayani karena Tuhan yang memberikan tugas dan tanggung jawab itu. Kami pun mau ya Tuhan,
dalam hidup kami mau dipakai, mau dipergunakan oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk melayani Engkau. Bapa, saat ini kami ingin menyerahkan akan rehat dan tidur malam kami. Kami percaya kuasa tangan kasih Tuhan akan memberkati, bahkan dalam tidur kami pun tetap merasakan damai, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah saja yang selalu memberkati dan menyertai. Begitupun selanjutnya kami menyerahkan ketika kami pun boleh diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari besok. Dan kami percaya bahwa Allah selalu menyertai dan memberkati kami selalu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Inilah doa kami alaskan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.